Lalu bagaimana sih Kak kalau saya udah mengalami atau saya berpikir secara berlebihan, lalu saya overthinking, artinya berpikir yang berlebihan dari pikiran yang berlebihan kita. Nah, ini terdapat 5 cara untuk mengatasi pikiran yang berlebihanmu, yaitu yang pertama, belajar dari masa lalu. Jika pemikiran berlebihanmu ini terjadi karena masa lalu, maka kita harus melihat masa lalu kita nih. Seumpama kamu dikhianati dan kamu memiliki isu ketidakpercayaan terhadap orang, maka kamu harus mencari cara untuk mengatasi isu ketidakpercayaanmu tersebut. Contohnya dengan menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu, dengan mengklarifikasinya, mengkonfrontasinya, mendiskusikannya kepada orang yang memiliki masalah pada dirimu. Begitu. Belajarlah dari masa lalu dan ubahlah cara pandang dalam melihat masa depan. Tadi juga disebutkan bahwa ketika kita tidak bisa belajar dari masa lalu, maka ketika masalah yang sama terjadi di masa kini, kamu tidak akan bisa untuk menerapkan respon atau cara yang sama terhadap masalah yang sama, seperti itu. Maka belajar dari masa lalu penting untuk kita hidup di masa kini, here and now. Yang kedua adalah berhenti berekspektasi pada masa depan. Seringnya ketika kita overthinking, kita justru melihat masalah itu dibesar-besarkan dibanding sebenarnya. Contohnya ketika kamu memiliki kegugupan untuk berpresentasi. Tambah lagi kamu memikirkan reaksi teman-temanmu, apakah mereka akan menertawakanmu di depan kelas atau kejadian-kejadian buruk yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Maka itu sebenarnya kita melebih-lebihkan ya teman-teman, melebih-lebihkan hal yang belum tentu terjadi, hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Mencoba melihat masalah secara keseluruhan supaya bisa melihat hal lain dari masalah itu. Kita seharusnya bisa melihat lagi apa yang relevan sekarang. Lagi-lagi di masa sekarang ini kita harus bisa melihat yang relevan sekarang. Seumpama kamu akan presentasi nih sekarang, maka kamu harus bisa melihat masa sekarang. Contohnya, kamu melihat kepada teman-temanmu, apakah ada dari mereka yang menertawakanmu seperti itu. Ternyata belum tentu mereka menertawakan saya loh. Bisa jadi ketika saya presentasi dan mereka tertawa, ternyata mereka sedang berbicara dengan teman lainnya, menertawakan hal yang lain, seperti itu ya. Yang ketiga, sadari kapan kamu mulai overthinking. Penting sekali untuk memahami ciri-ciri dan pemicunya nih. Tadi kan kita saya sudah membagikan hal-hal apa yang bisa kita kendalikan dan hal-hal apa yang tidak bisa kendalikan. Nah, itu juga penting ya. Lalu contohnya misalnya kita overthink pada malam hari ketika kita scroll media sosial. Nah, kamu harus juga mengetahui pemicunya nih. Seumpama pemicunya adalah ketika melihat postingan Instagram teman atau influencer ya, yang emang mereka sudah sukses dan lain sebagainya. Maka di saat itu pula kamu harus merubah cara berpikirmu, karena cara berpikir adalah salah satu hal yang bisa kita kendalikan. Maka menyadari pemicu dan juga ciri-ciri dari berpikiran berlebihan, langsung mengubahnya menjadi pikiran-pikiran positif atau pikiran-pikiran yang dimana kita hanya berpikir hal-hal yang bisa kita kendalikan, bisa mengurangi overthinkingmu. Seperti itu. Yang keempat, diskusikan pikiranmu kepada orang lain. Nah, pikiran kita itu ada untuk didiskusikan, bukan cuma dicurhatin gitu ya. Ketika kita mempunyai pemikiran, mungkin gak ya gua kayak gini, atau di malam hari kamu memiliki pemikiran kalau seharusnya kamu memiliki rencana ini.
itu, tapi ternyata kamu mengkhawatirkan rencana ini apakah akan diterima oleh orang tuamu atau apakah bagaimana reaksi orang tuamu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu harusnya didiskusikan. Mungkin bisa didiskusikan dengan teman ya, tapi bukan yang bukan seperti yang curhat ya, kayak ketika kamu biasalah kamu curhat dengan temanmu, iya aku juga ngerasa kayak gitu, kita sama ya, bukan seperti itu. Namun pikiranmu yang ada ini untuk didiskusikan dengan ahlinya, dengan guru BK, dengan mentor, dengan konselor. Nah, inilah pentingnya teman-teman mencari bantuan ketika kamu merasakan hal yang salah atau pikiran yang berlebihan akan dirimu. Mencari bantuan kepada ahlinya, guru BK, konselor, mentor seperti itu adalah bukan suatu kelemahan ya, tapi sesuatu yang harus kita apresiasi karena kita sudah mampu memilih langkah pertama untuk diri kita semakin berkembang gitu. Jadi pikiranmu ada bukan untuk dicurhatin. Iya, kalau kamu jika saat itu butuh emotional support, tapi pikiran yang ada pada dirimu adalah untuk didiskusikan. Oke. Lalu yang terakhir adalah terapkan mindfulness. Mindfulness ini adalah cara yang menjadi lebih konsentrasi dan fokus pada kegiatan saat ini. Cara mindfulness yang terbaik adalah dengan meditasi, yaitu latihan memfokuskan perhatian dan kesadaran. Meditasi yang paling gampang adalah dengan kita contohnya meditasi dengan duduk tenang, menutup mata, dan juga mulai berfokus pada panca indera sekitar. Bagaimana angin yang bertiup hari ini, apa udara apa yang kamu rasakan, pikiran apa yang saat ini tiba-tiba muncul. Nah, seperti itu harus kita fokuskan ya teman-teman, apalagi ketika kamu mungkin mempunyai tugas-tugas yang banyak. Ini sangat bisa mengatur pikiran kita, terutama mungkin kamu mempunyai overthinking terhadap tugas saat ini, mungkin tugas matematika, sudah berpikir susah dan juga hal lain sebagainya. Kamu bisa melakukan meditasi ini atau mindfulness ini. Nah, latihan mindfulness akan saya cantumkan pada video yang berikutnya. Nah, itulah penjelasan dari ciri-ciri dan kenapa bisa menjadi overthinking, lalu bagaimana cara mengatasinya. Yang terakhir ini sangat penting ya untuk kita selalu ingat menurut saya, daripada terjebak dengan pikiran tentang hal yang tidak bisa aku kendalikan, lebih baik fokus terhadap hal yang bisa aku kendalikan. Nah, semoga kalian bisa selalu mengingat hal itu dan semoga bisa membantu kalian lebih tenang dari pikiran-pikiran yang berlebihan. Ingat bahwa pikiranmu ada itu untuk didiskusikan, bukan untuk selalu difikirkan, bukan untuk selalu kita pikirkan secara berlebihan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Selanjutnya kita akan menuju pada kegiatan kita selanjutnya. Oke.